segala kebaikan-Mu menjaga hidup kami Bapa. Hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu dalam segala kelemahan kami. Sungguh Tuhan Yesus sempurna di dalam segala hal di dalam hidup kami. Hati kami limpah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Coba bangkit berdiri. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman, ada mujizat. Kau bersama jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan melihat tentang belajar mengerti cara kerja Allah. Ya, belajar mengerti cara kerja Allah. Kita akan lihat bersama di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga. Mulai ayat yang pertama kita akan baca ayat ini. Keluaran 3 ayat pertama mulai. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Ketika semua sudah dapat ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Keluaran 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22, tapi kita akan baca beberapa bagian aja ya. Sudah dapat katakan amin. Yang keras dong. Katakan amin kalau sudah dapat. Amin. Iya, puji Tuhan. 2-3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah.
Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh sengsara umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sampai di situ. Silakan duduk. Kita akan melihat ya, kita akan belajar bersama tentang Allah mengerjakan sesuai dengan caranya dalam kehidupan bangsa Israel melalui Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, kita melihat bagaimana bangsa Israel ini sudah beberapa kali ya kita belajar dan kita mengetahui tentang bangsa Israel ini mereka berada di Mesir. Ya, latar belakang mereka berada di Mesir itu bagaimana? Kita sudah tahu, ya kan? Diawali oleh kelaparan. Ya, yang terjadi di seluruh penjuru bumi saat itu. Ya, jadi kelaparan terjadi di seluruh negeri juga Mesir, ya, Kanaan. Padahal kalau kita mau melihat Kanaan itu Tuhan katakan tanah di mana berlimpah-limpah madu. Ya kan? Tanah perjanjian, tanah yang akan mendapatkan suatu jaminan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ternyata saat itu juga terjadi kelaparan. Sehingga bangsa Israel yang saat itu berada di Kanaan, mereka juga harus keluar dari negeri itu dan mencari makan di Mesir. Bukan berarti Allah itu ingkar janji. Bukan. Bukan berarti firman Allah yang berkata bahwa Allah menjamin umat pilihannya itu tidak terjadi. Bukan. Tetapi kita melihat di sini skenarionya Allah luar biasa. Ketika bangsa Israel mereka berada di Mesir, ya, mereka sudah hijrah dari Kanaan, mereka dibawa ke Mesir karena ajakan dari anaknya Israel atau anaknya Yakub saat itu, yaitu Yusuf, yang sudah terlebih dahulu ada di Mesir dengan rekayasanya Tuhan. Dengan rekayasanya Tuhan. Supaya Tuhan menjamin kehidupan bangsa Israel atau Yakub dan keturunannya. Ya, Yakub dan keturunannya. Jadi Allah merekayasa semuanya itu. Allah membuat skenario, ya. Walaupun mungkin kita berkata, kok bisa-bisanya Tuhan memakai orang untuk mencelakakan Yusuf. Tidak. Bukan seperti itu. Karena di dalam Allah tidak ada hal yang jahat. Ya. Tetapi orang-orang yang mau mencelakakan, orang-orang yang mau menjahati, Allah pakai untuk mengubahnya itu menjadi suatu kebaikan. Oleh sebab itu, saat itu bangsa Israel berada di Mesir. Mereka dibuat kerja paksa yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan beberapa keturunan berakhir,
ya, keturunan berakhir, dan saat itu ada seorang yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Musa. Musa dipakai oleh Tuhan untuk apa? Melepaskan. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat 8 itu luar biasa ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Tuhan mendengar erangan, mengerang Israel ini. Mengerang itu bukan hanya berseru. Ya, saudara pernah mendengar misalnya anjing ya, anjing itu dilemparin batu ya, dilemparin batu atau dihajar dan dia begitu sangat kesakitan. Dia mengerangnya tuh luar biasa. Ya, karena terlalu sakit. Bangsa Israel saat itu mengerang di hadapan Tuhan. Ya, dan Tuhan mendengar. Ya, Tuhan mendengar. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita belajar tentang bagaimana cara Allah bekerja. Ayat pertama dari pasal 3, kita lihat. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Nah, saya mau mengajak saudara juga mengenal Musa. Ya, Musa ini adalah keturunan Lewi, bagian dari Israel atau Ibrani. Ya, ini Musa. Dia adalah keturunan Lewi. Musa ini adalah sosok yang orang tuanya pun sendiri tidak tahu. Kalau Musa itu lahir, kalau Musa itu hadir ke dalam dunia sebagai jawaban erangan dari Israel. Ya. Jadi orang tuanya pun gak ngerti ketika mereka dikaruniai anak. Ya. Jadi orang tua Musa ini namanya, ibunya bernama Yokebed dan papanya ya ayahnya bernama Amram. Ya, Amram. Jadi ibu Yokebed dan bapak Amram ini tidak tahu kalau saat mereka dikaruniai anak, sebenarnya anak ini sudah direncanakan Tuhan menjadi jawaban doa atas setiap doa Israel dalam tertindasnya mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa ketika Firaun menyuruh setiap anak laki-laki harus dibunuh semuanya. Karena waktu itu bangsa Israel sudah terlalu banyak ada di Mesir. Mereka takut, Mesir takut, Firaun takut. Israel itu yang akan berkuasa saat itu di situ. Oleh sebab itu setiap anak kecil harus dibunuh. Orang tua dari Musa mendapat hikmat. Mereka enggak mau. Ya, mereka enggak mau sampai anak ini dibunuh. Sehingga mereka membuat satu keranjang. Celah-celah keranjang itu ditutupi ter. Ya, supaya tidak masuk air dan dihanyutkan di sungai Nil saat itu. Suatu hari putri dari Firaun berjalan-jalan di dekat sungai Nil dan mendapatkan kok ada tangisan bayi ya. Dayang-dayangnya juga ikut mencari. Ternyata di semak-semak dari sungai-sungai itu ya ternyata ada keranjang, ada tangisan bayi. Wah, putri Firaun jatuh hati dengan anak ini. Dia mengangkat itu sebagai anaknya. Karena elok banget
parasnya Musa atau anak itu. Sehingga diangkat dari air, dinamakan Musa, yang artinya diangkat dari air. Ya, jadi Musa itu arti dari nama Musa itu diangkat dari air. Maka ketika diangkat anak oleh putri Firaun, mereka mencari, oh, inang pengasuh yang harus menyusui bayi ini. Ternyata dari kejauhan kakak dari Musa namanya Miriam melihat, oh, diambil oleh putri Firaun. Jadi ketika putri Firaun kebingungan untuk mencari inang pengasuh, muncullah Miriam. Saya tahu ada seorang ibu inang pengasuh. Mari saya akan bawa bayi ini kepada inang pengasuh yang tidak lain adalah ibunya Musa sendiri. Ya, dan ketika Musa sudah disapi, sudah lepas ASI, dibawa ke istana. Musa ini dididik selama 40 tahun di istana. Ya, dengan peraturan, dengan didikan kuno yang luar biasa saat itu. Jadi Musa, ya, dia adalah seorang Ibrani dan juga adalah anak angkat dari putri Firaun yang menikmati setiap kemegahan dari istana. Jadi dia bertumbuh dari kecil sampai dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa ini sudah mengenal peraturan-peraturan seorang bangsawan. Jadi dia waktu itu percaya diri banget. Ya, sangat percaya diri. Dan ketika dia melihat ada pertengkaran antara Israel dan orang Ibrani saat itu, dia membela bangsanya. Ya, dia menyadari saya ini ada di istana, tapi saya ini adalah darah dari Ibrani. Jadi dia membela, dia membunuh. Ya, ternyata ada yang melihat. Dan suatu ketika ada perkelahian antara sama-sama Ibrani, dia melerai mereka dan mereka katakan, kamu mau buat apa? Jangan sok-sokan lah. Kamu kan yang membunuh kan, dan mayatnya ditutupin di pasir kan. Musa kaget, ternyata perlakuannya dia yang membunuh itu diketahui dan akhirnya sampai kepada Firaun. Dan Firaun mencari Musa dan mau membunuh Musa. Akhirnya Musa melarikan diri di padang gurun Midian. Dan di situ dia ketemu dengan anak-anak Yitro, ya, anak-anak Yitro, ya, dan satu dari anak-anak Yitro itu menjadi istrinya, yaitu namanya Sipora. Ya, 40 tahun dia ada di sana di padang gurun menggembalakan kambing domba. Musa yang tadinya ada di istana, ya, yang penuh dengan kemegahan, dia sekarang berada di padang gurun, dia ada di pegunungan-pegunungan juga untuk menggembalakan domba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini latar belakangnya si Musa. Ya. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang kedua dan seterusnya, mari kita sama-sama melihat, kita mengerti benar-benar firman Tuhan ini. Bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Musa dipilih untuk membawa Israel keluar dari penindasan Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat cara kerja Allah. Ya. Cara kerja Allah di sini tidak masuk dalam logika kita. Tidak dapat diselami. Tidak dapat diselami oleh pikiran. Dengan matematikanya kita, dengan logikanya kita sebagai manusia, tidak dapat.
Ya, tidak dapat diselami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa ini seorang gembala domba, bukan seorang anak putri Firaun di istana. Ya. Ketika Musa dipanggil, bukan saat Musa ini adalah sosok seorang bangsawan yang percaya diri banget, bukan. Tetapi ketika Musa dipanggil, Musa adalah sosok yang sudah kehilangan kepercayaan diri. Ya. Musa tidak pede dengan dirinya. Karena apa? Dia dipanggil sebagai orang yang akan diutus oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang sebagai buron Firaun. Ya. Dia bukan sosok kebanggaan istana, tetapi dia adalah sosok buronan dari Firaun. Ya. Musa ketika dipanggil oleh Tuhan, bukan berarti Musa ini adalah sosok yang tidak melakukan kesalahan. Dia adalah sosok yang pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang luar biasanya Musa di dalam padang gurun itu, dia dibentuk karakternya. Ternyata untuk menjadi utusan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya pengetahuan aja, bukan. Tetapi karakternya yang dipilih oleh Tuhan. Karena Musa sudah menjadi gembala domba selama 40 tahun di tanah Midian. Dia sebagai menantunya Yitro. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Pada ayat yang ke-11 di situ, Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Musa sudah tidak merasa percaya dirinya itu bangkit lagi, enggak. Musa merasa bahwa aku ini enggak layak. Siapakah aku ini? Aku ini pernah membunuh. Siapakah aku ini? Aku ini hanya seorang gembala domba. Karakter dia sudah dibentuk. Kalau tadinya ketika dia melihat sesuatu, dia langsung turun tangan dengan berapi-api, langsung yang menghakimi dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sudah 40 tahun di padang gurun sebagai gembala domba. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan panggil dia, Tuhan mengutus dia. Musa berkata, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Cara kerja Allah untuk mencapai tujuan Allah. Tuhan tidak melihat kemampuan diri kita. Ya. Tuhan tidak melihat kemampuan diri kita. Ketika Tuhan percayakan apapun dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengutus kita. Ketika Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak pernah melihat hebatnya diri kita. Ya. Tuhan tidak melihat kemampuan yang ada pada kita. Bukan. Ada sebuah lagu. Kita dipilih hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita dipercayakan apapun itu. Ya, apapun itu Tuhan taruh di hati. Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan tidak melihat karena skill kita. Ya. Tuhan tidak melihat karena pengetahuan kita, intelektual kita. Tuhan tidak pernah melihat karena kebaikan kita. Karena sebenarnya memang kita ini seperti kain lara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Dan Tuhan memilih kita bukan karena segala kebaikan kita, bukan. Ya.
Allah menjawab Musa pada ayat yang ke-12. Bukankah aku akan menyertai engkau? Ini yang penting sekali. Bukankah aku yang akan menyertai engkau? Jadi kalau kita bisa, kita dapat melakukan ini dan itu, memang bukan kita, tapi penyertaan Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, yang kita lakukan, sekali lagi, ya, yang kita lakukan semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hanya memilih mempercayakan kepada siapa yang mempercayai Dia. Ya. Tuhan hanya mau mempercayakan kepada siapa yang mau mempercayai Dia. Oleh sebab itu kalau kita baca perdebatan, bukan perdebatan ya, berargumentasinya Musa ya, kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dari ayat 3 sampai ayat 4 itu, Tuhan memang mau pakai Musa. Musa selalu berkata, aku tidak mampu. Ya, siapakah aku? Aku tidak pintar untuk berkata-kata. Keluh lidah. Ya, gak pintar untuk berkata-kata. Kalau kita melihat ya, ayat demi ayat di sini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-12, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi akulah aku, yaitu Allah yang sudah mengutus aku kepadamu. Musa mulai berpikir, Allah kembali berkata, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Sudah serentetan begitu panjangnya. Tuhan itu menjelaskan kepada Musa tentang dirinya. Ya. Tuhan sudah begitu jelas menjelaskan kepada Musa semua detail banget. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu
Raja Mesir itu pasti akan mengeraskan hatinya. Tenang aja, nanti akan dipaksa oleh tangan yang kuat, kata Tuhan, yaitu tangan Tuhan sendiri. Ya, yaitu tangan Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pasal 4, mari, pasal 4 ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa masih berdebat lagi. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, Tuhan suruh lemparkan. Tongkat itu menjadi ular. Musa takut, ya, mau melarikan diri, takut. Tapi Tuhan bilang, pegang ekornya. Ular itu kembali menjadi tongkat. Ya. Dan kalau mereka belum percaya lagi, masukkan tanganmu ke dalam, ya, ke dalam baju. Keluarkan. Tanganmu itu kusta, ya, putih. Tangannya penuh kusta. Kembali masukkan lagi dan keluarkan, tangannya sembuh, pulih. Itu adalah tanda kedua. Kalau mereka belum percaya lagi, ambil air di sungai Nil. Ya, curahkan. Dan air itu menjadi darah. Maka Musa mulai lagi. Tapi aku ini gak pintar bicara, Tuhan. Ya. Ayo, panggil kakakmu Harun menjadi juru bicara. Aduh Tuhan, suruh utus orang lain aja. Tuhan murka di situ. Perdebatan demi perdebatan, kalau kita melihat Musa memberikan alasan 1 dan 2 dan 3 dan sebagainya. Tuhan masih terus, tapi ketika Musa menyuruh Tuhan utus orang lain aja. Ngajarin Tuhan. Ya. Ngajarin Tuhan ini loh. Utus orang lain aja. Di situ Tuhan murka. Tuhan marah sama Musa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa belajar bagaimana ternyata, ya, ternyata Musa dipakai oleh Tuhan ketika Musa mempercayai Tuhan. Ya. Musa dipakai oleh Tuhan ketika Musa mempercayai Tuhan. Dan kita belajar cara kerja Allah mencapai tujuan Allah itu bagaimana. Tuhan yang memberikan tugas, Tuhan juga memberikan kemampuan. Amin. Ya. Kalau Tuhan memberikan tugas, Tuhan juga yang memberikan kemampuan. Bagian kita itu lakukan aja. Seperti Petrus, ya, bagiannya keluar aja dari perahu itu. Maka dia bisa berjalan di atas air. Kita nggak usah lihat dia tenggelam karena dia ketakutan. Tetapi setidaknya satu-satunya manusia yang berjalan di atas air itu Petrus. Ya. Dia berani keluar dari perahu itu. Dia berani percaya. Dia berani percaya. Ya. Jadi bagian kita lakukan aja. Apa aja yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan aja. Ya, lakukan. Tuhan akan yang memberikan kemampuan kepada kita dalam pekerjaan kita. Dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan percayakan. Ya, jangan jalankan dengan kehebatan kita. Amin. Jangan jalankan dengan kehebatan diri kita. Karena kita memang tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan mempercayakan kita. Tuhan memberikan tugas. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan kita menolak. Karena kita sodorkan serentetan alasan di hadapan Tuhan. Ini alasanku Tuhan. Ya.
serentetan alasan. Aduh, aku nggak bisa. Aku nggak punya waktu. Aku ini pemalu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan percayakan, Tuhan berikan kemampuan. Tapi aku nggak bisa mengerjakan lebih lagi. Hidupku ini memang menderita seperti ini. Aku gak bisa lebih baik lagi. Kalau Tuhan percayakan kita, Tuhan percayakan Bapak, Ibu, dan Saudara, maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Lihat kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan sepelekan. Mungkin itu hanya berupa tongkat. Amin. Yang ada pada kita, yang ada pada Bapak, Ibu, Saudara, mungkin itu hanya berupa tongkat. Tapi tongkat itu Tuhan pakai ya, untuk mengalahkan segala situasi. Laut Teberau pun bisa terbelah. Ya, tongkatnya Musa. Tongkat itu apa sih? Mungkin bisa hanya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin hanya bisa seperti ini, tongkat. Yang kalau dipatahin ya patah juga. Ya. Sehingga Tuhan katakan apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya. Ketika tongkat itu juga berhadapan dengan laut Teberau, sudah tidak ada jalan. Musuh di belakang ngejar, kemustahilan mengelilingi saat itu. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Tongkat. Pukulkan itu. Puk. Jadi bukan tongkat itu yang berkuasa, tetapi apa? Tuhan yang menyertai, yang berkuasa. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajar cara kerja Allah. Apa yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita saat ini? Apa yang sedang Allah rencanakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian saat ini? Belajar. Ya, belajar. Bukan karena marketing yang hebat, bukan. Bukan karena sarjananya sampai S berapa gitu ya. Bukan. Tapi karena Tuhan menyertai kita. Itu cara kerjanya Allah. Kita lakukan aja. Tuhan berikan tugas, Tuhan memberikan kemampuan. Amin. Amin. Dan cara kerjanya Allah, Allah akan mencari kriteria menurut kriterianya Tuhan. Ya. Jadi kriteria yang Tuhan pilih, Tuhan ambil, itu menurut kriterianya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca kriteria-kriteria Tuhan itu semua ada di sini. Amin. Semua ada di sini. Yang sombong akan diturunkan. Itu kata firman. Kriterianya seperti itu. Ya. Tuhan akan memilih dan akan membuat jadi ketika kita percaya. Ya. Kriterianya percaya aja. Percaya yang bulat, gak ada ujung-ujungnya. Tapi ini gimana? Tapi kalau gini gimana? Tapi gini gimana ya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya memutuskan untuk mengiyakan kepada Tuhan, bukan mengiyakan kepada Bapak Gembala ya. Mengiyakan kepada Tuhan, iya Tuhan, saya siap Tuhan, ya. Saya siap untuk berjalan bersama-sama dengan Hermawan, ya. Berjalan bersama-sama bersama Hermawan menjadi pasangan hidup saya. Di situ saya baru mengerti tentang bulat. Ya. Ini jangan GR ya Pak Hermawan ya. Tentang bulat. Karena saya pernah begini. Yang datang
dengan berbagai macam embel-embelnya segala macam. Tapi pikirannya ini gimana ya? Ini gimana ya? Tapi ketika Tuhan pertemukan dengan beliau, saya itu bulat. Seperti gini, kalau ikut outbound, ya, orang ikut outbound yang mau merebahkan dirinya itu yang di tempat ketinggian dan di bawahnya itu ada penadahnya. Tapi kalau kita percaya banget ya, kita percaya orang yang megang banget itu dilatih tentang kepercayaan. Kita percaya banget itu kita pasti jatuh, maaf bicara, bokong kita duluan enggak. Tapi benar-benar plek gitu. Nah itu percaya banget, bulat. Itu diketahui di situ. Ya. Nah jadi percaya mengikut Tuhan itu enggak. Tapi ini gimana Tuhan? Tapi ini gimana Tuhan? Enggak. Percaya, bulat, percaya aja. Amin. Percaya aja. Ya. Percaya, Tuhan hanya mau itu kok. Kriterianya itu kita percaya. Kita punya iman sungguh-sungguh kepada Dia. Kriterianya kita percaya walaupun belum melihat. Ya, masa depan kita. Ke depan kita belum melihat. Tapi Tuhan mau. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dan Tuhan sedang membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan. Amin. Mungkin yang kita hadapi sekarang ini gelap, sepertinya gak ada satu titik cahaya pun. Tapi Tuhan mau kita percaya bahwa di depan itu ada terang. Itu sulit, benar sulit. Justru itu bagian kita, percaya aja. Amin. Ya, ikuti sehingga kita masuk dalam kriterianya Tuhan. Musa tidak ada apa-apanya. Ya. Tuhan hanya mau Musa itu percaya kepada Tuhan yang sudah mengutus dia. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengerjakan hal yang dahsyat dan ajaib. Akhirnya Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda mujizat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagian kita percaya kepada Dia. Amin. Percaya aja. Percaya Tuhan tidak melihat kemampuan diri kita. Ingat. Dan Tuhan ketika memberikan tugas, Tuhan juga memberikan kemampuan. Dan Tuhan akan memilih dan melihat kita sesuai dengan kriterianya Tuhan. Ya, sesuai dengan kriterianya Tuhan. Lakukan aja bagian kita. Iring Tuhan dengan setia. Walaupun sepertinya tidak ada harapan di depan. Ya, sepertinya tidak ada harapan di depan. Tapi Tuhan mau percaya dan terus ikut Tuhan dengan setia. Amin. Ikut Tuhan dengan setiap. Percayakan kepada caranya Tuhan dalam menggembleng kita. Percayakan caranya Tuhan dalam menuntun kita. Kita akan tenang, aman dalam setiap caranya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bukan berakhir begitu saja. Tapi biarlah firman Tuhan itu terus hidup di dalam kita. Sehingga dimanapun kita pergi dan berada dalam pekerjaan kita. Dalam situasi yang sepertinya tidak ada harapan sekalipun. Tidak ada titik terang. Tapi kita percaya bahwa Dia itu adalah terang yang menyertai kita. Dia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah jawaban dalam setiap hal apapun yang kita alami. Bagian kita, ikuti cara kerjanya Tuhan dengan hati yang percaya, dengan hati yang yakin,
bahwa Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita percaya, Dia adalah Tuhan yang sama, yang melakukan hal-hal dahsyat yang diceritakan dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri dan taruh dalam hati kita bahwa ketika hal apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa sesungguhnya Tuhan sudah siapkan jawaban bagi kita. Ketika Dia mendengar seruan teriakan dari bangsa Israel, Tuhan turun untuk menyelamatkan atau membebaskan Israel dari penindasan Mesir. Apapun teriakan kita saat ini, apapun seruan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, percaya Tuhan mendengar dan Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang bergerak. Dia sedang bergerak turun untuk menolong engkau. Bagian kita percaya saja. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah
Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, Tuhan, Engkau kekuatan kami. Engkau perisai kami, Tuhan. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Hamba berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang hadir saat ini. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah, yang dalam pergumulan hidup hari-hari ini, Tuhan. Entahkah itu masalah kesehatan, sakit penyakit, entahkah itu masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, apapun itu, Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan, Engkau menguatkan, Engkau membangkitkan, ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kau juga, Tuhan, menolong, menyertai, bahkan Kau memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami, ya Tuhan. Saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, Engkau juga menolong, menyertai mereka dimanapun mereka berada, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Mari saudara angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan, sukacita Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.